warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti ingin dicintai. Namun ada satu cinta yang paling utama, yaitu cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka hamba tersebut hidupnya akan menjadi tenang, hatinya menjadi damai, dan langkahnya akan dimudahkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui amalan apa saja yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Innal a'mali ilallahi as-salatu ala waqtiha, thumma birrul walidaini, thumma jihadu fisabilillah." Ya, artinya amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan pertama yang paling dicintai oleh Allah ialah salat pada waktunya. Salat merupakan kewajiban utama dalam Islam dan menjadi amalan paling utama yang akan dihisab di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ayat tersebut menjelaskan bahwa sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan. Allah juga mengingatkan dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun." Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kelalaian dalam sholat tersebut dapat berupa menunda-nunda waktu, tidak khusyuk dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukannya. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat tepat waktu, mendahulukan sholat dari urusan dunia, dan menjaga kekhusyuan sholat kita. Karena siapa saja yang menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga kehidupannya. Amalan yang kedua ialah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Ayat tersebut menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya dalam perbuatan, tetapi juga dalam ucapan dan sikap. Maka marilah kita berbicara dengan lembut kepada kedua orang tua, tidak membantah atau menyakiti kedua orang tua, membantu kebutuhan mereka, serta senantiasa mendoakan mereka. Karena ridho Allah sangat bergantung pada ridho kedua orang tua. Amalan yang ketiga ialah berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah tidak hanya terbatas pada peperangan, tetapi juga mencakup perjuangan dalam memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fiha lanahdiyannahum subulana." Yang artinya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Maka jihad yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya melawan rasa malas dalam beribadah, menjauhi perbuatan maksiat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, serta terus berusaha memperbaiki diri. Teman-teman yang dirahmati Allah, 3 amalan yang berupa
Sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, serta jihad di jalan Allah merupakan amalan utama yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan tersebut bukanlah sesuatu yang sulit untuk diketahui, namun membutuhkan kesungguhan untuk diamalkan. Oleh karenanya, jadikan sholat sebagai prioritas utama dalam kehidupan, serta jadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai kewajiban yang dijaga, dan jadikan setiap usaha memperbaiki diri sebagai bagian dari jihad di jalan Allah. Jika ketiga amalan ini mampu kita jaga dengan baik, maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.